Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahil awliya'i minal ulama'i wasyuhada'i wassalihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa ila hadrati arwahi masyaikhina wa muallimina wa asatidatina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pembahasan kitab Fathul Qorib, yaitu bab puasa tentang hari-hari yang diharamkan untuk dibuat berpuasa. Wa yahrumu lan haram siyamu khamsati ayyamin opo masani limo piro-piro dino. Ada 5 hari yang dilarang untuk dibuat ibadah puasa. Al-idani rupani riyoyo luru. Ai saumu yaumi idul fitri, tegese poso dino idul fitri wa idil adha lan idul adha. Yang pertama adalah puasa pada 2 hari raya. Jadi hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha. Ini diharamkan untuk berpuasa di situ. Pada pembahasan sholat Idul Fitri kan dengan Idul Adha, sebelum berangkat untuk sholat kan disunahkan untuk apa? Untuk makan dulu. Yaitu pada waktu subuh, kan sunahnya berangkat itu pagi-pagi sekali ya, subuh. Kalau mandinya itu tengah malam. Nah, kemudian berangkat pagi-pagi sekali, sebelum berangkat ini makan atau minum dulu. Walaupun seteguk. Pokoknya pada waktu itu jangan sampai ada niat dengan praktek puasa. Kalau ada praktek puasa tanpa ada niat tidak masalah. Karena kan tidak jadi. Misalkan sebelum subuh dia ini makan sebelum subuh ya pada waktu sahur. Kemudian setelah itu enggak makan sampai maghrib tapi tidak ada niat. Tidak ada niat otomatis kan tidak tergolong ibadah. Karena kan innamal a'malu binniyat. Amal itu ada niatnya. Kalau enggak ada niatnya ya tidak tergolong amal, tidak tergolong suatu pekerjaan yang mendapatkan pahala. Tidak masalah kalau seperti ini. Jadi yang diharamkan itu ada praktek ibadah yang disertai dengan niat. Kalau niatnya tidak niat puasa, tapi niat diet, tidak masalah. Kan bukan niat ibadah memang ya. Kemudian wa ayyamut tasyriqi. Yang ketiga 45 ini adalah hari tasyriq. Sudah diketahui bersama bahwa Idul Fitri itu kan 1 Syawal. Kemudian Idul Adha adalah
10 bulan Dzulhijjah, tanggal 10-nya. Terus ayyamut tasyriq ini adalah 3 hari setelah Idul Adha, ini diharamkan untuk berpuasa. Mulai tanggal 11, 12, 13 ini diharamkan juga ya. Wahia utawi ayyamut tasyriq ats-tsalatsatu iku 3 dina. Allati kang ba'da yaumin nahri ing dalem sawuse dina nyembelih kurban. Menyembelih kurban itu kan setelah sholat Id. Masanya itu setelah sholat Id sampai pada akhir ayyamut tasyriq. Nah, pada waktu itu tanggal 11 sampai 13, nah ini dinamakan sebagai ayyamut tasyriq. Wa yukrahu lan dimekruhno tahriman kelawan makruh tahrim, makruh yang sampai mendekati keharamannya, bahkan sampai haram. Saumu yaumi syakki opo poso dino mamang, hari ragu-ragu, ini dimakruhkan bahkan bisa sampai haram. Nah, untuk dipakai untuk berpuasa. Kapan itu? Pada tanggal 30 bulan Sya'ban. 30 bulan Sya'ban ini kan kadang-kadang orang itu kadang-kadang kan ada yang mengatakan itu sudah 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Soalnya hari dalam bulan Hijriyah itu kan hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak 30, ya 29. Pada waktu tanggal 29, ini kan sudah ramai ru'yah, melihat hilal. Nah, di sini di Tanjung Kodok, itu Jawa Timur itu. Terus kemudian di daerah Rembang, di Lasem sana itu ada lautan yang ada di tepi barat. Di situ kan rendah, jadi kalau ada bulan di situ bisa kelihatan. Sudah ramai ru'yatul hilal. Kemudian ada yang ngaku melihat bulan, ada yang tidak. Ini kan harinya menjadi hari ragu-ragu, tanggal 30-nya. Ya tinggal ketetapan imamnya. Apakah imam ini memutuskan besok 1 Ramadan atau tidak. Lah pada waktu hari itu, hari yang belum diputuskan, maka diharamkan untuk berpuasa. Bila sababin kelawan tanpa sebab yaqtadhi kang mengarah opo iki sebab saumahu ing masani yaumusyak. Kalau tidak ada sebab, maka ya diharamkan. Tapi kalau ada sebab, nah sebabnya ini disebutkan sebentar lagi oleh musannif. Wa asyara lan isyarah al musannifu sapa musannif li ba'dhi suwari hadas sababi maring sebagiane pira-pira gambarane iki sebab biqaulihi kelawan dawuhe musannif illa ayyu wafiqah kecuali ento nyocoki utawa nepaki apa saum adatan ing kebiasaan lahu kang kedue iki shaim fi tatawwu'ihi ing dalam poso sunahe iki shaim kaman kaya wong adatuhu kang iku utawi pengadatane iman siyamu yaumin iku poso sedina wa iftaru yaumin lan muka sedina fawafaqa mongko nepaki
saumuhu apa posone iki man yaumasyaki ing dina mamang. Nah, jadi contohnya seperti ini. Apabila ada orang berpuasa, dia ini punya pengadatan, punya kebiasaan puasa Daud. Puasa Daud kan hari ini puasa, besok tidak. Terus lusa puasa lagi, besoknya lagi tidak. Nah, pada waktu hari syak itu ternyata apa? Cocok dengan kebiasaannya untuk berpuasa. Maka tidak masalah kalau dia puasa pada waktu itu. Atau dia ini puasa nazar. Nazar. Tidak masalah. Puasa nazar misalkan saya kalau berhasil maka saya akan berpuasa. Pas berhasil itu kok di hari syak. Akhirnya dia berpuasa. Nah, tidak masalah kalau soalnya ada sebabnya. Atau misalkan kalau bukan puasa Daud, misalkan dia sudah punya keistiqomahan melakukan puasa Senin Kemis. Senin dengan Kamis pada waktu hari syak itu ketepatan pada hari Senin atau Kamis, maka tidak apa-apa untuk berpuasa. Ya. Atau puasa kodok. Kodok puasa Ramadan. Ya harus. Dia punya satu utang puasa, kemudian tidak ada waktu lagi selain hari syak. Ya harus, wajib. Kalau sampai nanti tidak mengkodok pada waktu itu, kemudian lewat Ramadan lagi, ada dendanya nanti. Walahu lan iku kedue soim siyaumu yaumisyaki utawi masani dino mamang ayodon kelawan maneh an qadhain saking ngodoi poso wa nadzarin lan nadzar. Nah, sudah saya terangkan ini ya. Wa yaumusyaki utawi dino mamang huwa iku utami yaumusyak yaumus salasin iku dino 30 min Sya'bana saking bulan Sya'ban. Idza lam yura ing dalam nalikani ora ditingali al hilalu apa hilal. Lailataha ing dalam pengine yaumus salasin ma'as sahwi sertani padangi langit. Pada waktu tanggal 30 Sya'ban menjelang 30 Sya'ban tidak terlihat hilal memang. Tidak terlihat hilal, bagaimana ini besoknya? Nah, maka besok ini diharamkan untuk berpuasa tanpa sebabnya. Au tahaddatsa utawa omong-omongan annasu sapa menungso biruyati kelawan ningali hilal. Atau pada waktu itu ada selentingan ya. Katanya di sana-sana dikabarkan ada yang melihat pas tanggal 30 Sya'ban tadi. Ya, itulah hari syak. Ya. Walam ya'lam lan hale ora weruh adlun sapa wong adil. Walam yu'lam lan hale ora diweruhi. Adlun sapa wong adil, ro'a kang ningali sapa adil hu ing hilal. Tidak ada orang yang adil, orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar ya. Tidak diketahui orang adil ini pernah melihat. Jadi orang adil tidak ada yang tahu. Au syahida utawa nyekseni biru yatihi kelawan ningali hilal sibeanun sapa pira-pira cah cilik aw abidun utawa kawula au fasaqatun utawa pira-pira wong fasik. Nah,
Atau hari itu disebut hari ragu-ragu juga kalau ada yang bersaksi melihat hilal tapi tidak muktabar persaksiannya. Persaksiannya ini nggak dianggap seperti anak kecil. Kemudian hamba sahaya. Yang terakhir adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik kan tidak muktabar ya. Dia ini persaksiannya kan ditolak. Karena apa? Orang fasik itu kemungkinan bohongnya sangat besar. Orang fasik. Paling tidak orang-orang itu sudah tidak diterima persaksiannya kalau dia pernah berbohong. Anak kecil juga nggak dianggap. Anak kecil itu soalnya kan kadang-kadang tidak punya pendirian kan kadang-kadang. Atau dia ini memang tidak tahu itu hilal atau bukan, tidak tahu. Anak kecil ya namanya anak kecil. Maka ya kalau tidak muktabar seperti itu, tinggal tanggal 30 itu sudah tergolong yaumus syak. Wa man wati'a fi nahari Ramadan. Ya, kita cukupkan sampai sekian perjumpaan untuk takrib, yaitu bab hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa.